Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu pinta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, Santo Yakobus, saudara dari Yohanes, memang bersaudara, dan kita bisa melihat bahwa dalam sejarah gereja atau di dalam mungkin kisah para rasul sedikit diungkapkan bahwa mereka matinya sebagai pembuka dan penutup dari para rasul. Karena Yakobus itu menjadi martir pertama dari kalangan 12 rasul itu yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan Yohanes yang paling terakhir mati dari para rasul. Jadi 2 bersaudara ini seolah-olah menjadi pembuka dan penutup soal kematian dari para rasul itu. Dan yang paling menarik adalah dia yang disebut sebagai Yakobus tua seringkali. Karena Yakobus muda itu saudara Tuhan Yesus, itu yang menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, berbeda dengan Yakobus ini. Dan di sana kita bisa melihat dia orang yang sering disebut sebagai putra guntur atau Boanerges. Kenapa? Karena mereka itu sungguh sebetulnya secara emosional itu mudah meletup-letup, mudah meledak begitu ya, sehingga disebut dengan itu. Jadi mudah bisa dikatakan mudah marah. Tetapi Tuhan Yesus tetap memilih dia menjadi murid Tuhan, menjadi rasul Tuhan, dan bisa dikatakan rasul yang elit. Kalau 12 rasul disebut, selalu Yakobus itu selalu masuk dalam 4 besar, bahkan 3 besar. Yang disebut pertama adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, lalu Andreas. Andreas itu padahal saudara dari Petrus, tetapi selalu disebut sebagai yang keempat, Andreas. Tetapi Yohanes dan Yakobus selalu yang 2 dan 3 urutannya. Nah, Ibu Bapak saudara kasih, kalau demikian Yakobus termasuk istimewa. Kalau kita juga memperhatikan, selalu biasanya kalau itu rasul-rasul diperingati selalu berdua, ya, berdua. Tapi Yakobus sendirian. Berarti kalau demikian Yakobus ini istimewa. Nah, kalau ditanya keistimewaannya apa? Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, keistimewaan dari Yakobus hampir mengikuti seluruh kehidupan Tuhan. Setiap kali Tuhan Yesus
pergi untuk membawa para murid atau rasul-rasul. Dan kalau ada hal-hal yang khusus, misalnya menyembuhkan anak Yohanes atau membangkitkan anak yang mati itu, selalu membawa 3 murid. Yang Yakobus ini selalu ikut di sana. Lalu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Yakobus ikut di sana, berarti memang diistimewakan. Diajak ke seluruh peristiwa Tuhan, termasuk yang spesial, yang khusus-khusus. Lalu berikutnya keistimewaannya adalah keberanian dari Yakobus untuk memberikan hidup menjadi martir yang pertama dari para rasul. Dia menjadi martir berarti dia dibunuh. Sebetulnya tujuannya adalah untuk menakut-nakuti para rasul, supaya para rasul takut mewartakan Injil. Namun justru keberanian Yakobus memberikan hidupnya demi gereja semakin membakar para rasul untuk berani mewartakan Injil. Dan kita bisa melihat para rasul pun dalam mewartakan Injil tidak hanya terbatas di Yehuda atau daerah Palestina, tapi menyebar ke seluruh wilayah-wilayah yang lain yang jauh. Justru dipicu dan dipacu oleh kematian Yakobus ini. Lalu keistimewaan Yakobus lainnya adalah dia berani untuk mewartakan walaupun itu di hadapan orang yang mau membunuh dia. Keberanian inilah yang membakar seluruh gereja untuk berani memberikan kesaksian mengenai Tuhan yang bangkit. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. Kalau demikian, kita bisa melihat bahwa ini keberanian Yakobus. Dia tidak hanya pada waktu menjadi rasul, waktu Tuhan Yesus masih hidup, dia memohon sesuatu yang sulit karena ada salah paham mengenai kerajaan dalam tanda kutip yang dimiliki oleh Tuhan. Seolah-olah kerajaan itu adalah kerajaan yang tinggal di dunia ini. Namun dia dikatakan meminum cawan. Ini konsekuensi dari dia mengikuti Tuhan. Meminum cawan adalah penderitaan. Dan dia mampu bertahan setia di dalam mengikuti Tuhan. Nah, ini tentang Yakobus. Nah, sekarang pesannya untuk kita apa? Saudari-saudari terkasih, kita sebetulnya merayakan Yakobus ini, membesarkan Yakobus ini. Sebetulnya kita diingatkan akan kesetiaan kita untuk berani mewartakan. Walaupun ada ancaman mau membunuh kita, kita harus berani. Walaupun kita tidak pernah melawan dari orang yang menyakiti kita, kita justru disuruh untuk mendoakan mereka. Sehingga kendati di sana sini orang yang mengikuti Tuhan mendapatkan tekanan, namun keberanian untuk memberikan kesaksian sekarang tetap ada. Tidak takut di dalam mewartakan. Ini yang jelas harus kita miliki. Lalu yang kedua, kita selain kita berani untuk mewartakan itu, kita juga mempunyai keyakinan bahwa pada saat kita mewartakan itu, kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama dengan kawanan yang lain dan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kita dikuatkan. Jadi yang menguatkan kita bukan karena keras kepala diri kita, bukan, tetapi karena Roh Kudus yang senantiasa ada bersama dengan kita. Sehingga kita berani untuk memberikan yang terbaik demi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat merenungkan.